Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Faizah dengan NIM B1B1212285 kelas D, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah MSDM Internasional, yaitu bab 1 dengan judul Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia, ada 4 poin penting yang harus kita ketahui, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan mengapa sangat penting. Yang kedua, membahas dan mengilustrasikan secara singkat masing-masing tren penting yang memenuhi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menyebutkan dan mendeskripsikan secara singkat ciri-ciri penting manajemen sumber daya manusia zaman sekarang. Yang keempat, mendeskripsikan 4 kompetensi manajemen sumber daya manusia yang penting. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Mengapa sangat penting bagi semua manajer? Manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan mengkompensasi karyawan yang meliputi hal mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan karyawan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Pentingnya MSDM bagi semua manajer karena adanya kompetensi global, kemajuan teknologi, dan berubahnya sifat pekerjaan. Pernyataan Presiden tersebut sangat besar pada zaman sekarang. Yang lebih penting, konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat membantu memastikan bahwa akan mendapat hasil melalui orang-orang. Tugas manajer sumber daya manusia meliputi yang pertama, fungsi lini. Manajer sumber daya manusia mengarahkan aktivitas orang-orang dalam departemennya dan mungkin dalam area-area yang terkait seperti kafetaria pabrik. Yang kedua, fungsi koordinasi. Manajer sumber daya manusia juga mengkoordinasi aktivitas personel, tugas yang acap kali disebut otoritas fungsional atau kendali fungsional. Yang ketiga, fungsi staf. Membantu dan menasihati manajer lini adalah inti dari pekerjaan manajer sumber daya manusia. Ia menasihati CEO sehingga CEO dapat memahami aspek personel dari pilihan strategis perusahaan secara lebih baik. Poin 2, membahas dan mengilustrasikan secara singkat masing-masing tren penting yang memenuhi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tren globalisasi dan kompetensi. Globalisasi mendorong pemberi kerja yang lebih efisien. Lebih banyak globalisasi berarti lebih banyak kompetensi, dan banyak kompetensi berarti lebih banyak tekanan untuk menjadi kelas dunia, untuk menurunkan biaya, untuk membuat karyawan lebih produktif, dan untuk melakukan hal-hal lebih baik dan lebih murah. Yang kedua, utang dan deregulasi. Deregulasi adalah salah satu di banyak negara pemerintah melucuti regulasi. Di Amerika Serikat dan Eropa misalnya, aturan yang melarang bank komersial melakukan ekspansi ke dalam perdagangan saham dilonggarkan. Yang ketiga, tren dalam sifat pekerjaan. Teknologi telah mempengaruhi cara bekerja sehingga berdampak kepada keterampilan dan pelatihan yang dibutuhkan pekerja di bidang sekarang. Teknologi bukanlah salah satu tren yang mendorong perubahan dari tenaga ke otak. Yang keempat, tren demografis dan angkatan kerja. Di Amerika Serikat, pertumbuhan angkatan tenaga kerja akan tertinggal dengan pertumbuhan pekerjaan dengan perkiraan kekurangan sekitar 14 juta pekerja dan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2020. 5. Tantangan dan tren ekonomi. Poin 3, menyebutkan dan mendeskripsikan secara singkat ciri-ciri penting manajer sumber daya manusia zaman sekarang. Manajer sumber daya manusia yang baru. Berikut bagaimana manajer sumber daya manusia zaman sekarang menangani tantangan-tantangan ini. Mereka lebih fokus pada isu-isu gambaran yang strategis. Mereka berfokus meningkatkan kinerja, mengukur kinerja dan hasil SDM, menggunakan manajemen SDM berbasis bukti, menambah nilai, menambah cara-cara baru untuk memberikan layanan sumber daya manusia, menggunakan pendekatan manajemen bakat untuk mengelola sumber daya manusia, mengelola ketertiban karyawan, mengelola etika, memahami filosofi sumber daya manusia mereka. Poin 4, mendeskripsikan 4 kompetensi manajer sumber daya manusia yang penting. Mengilustrasikan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan manajer zaman sekarang. Profesor Dave Ulrich dan koleganya berkata bahwa manajer sumber daya manusia masa kini membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk menjadi posisi strategis, misalnya dengan mampu membantu menciptakan strategi perusahaan, aktivis
kredibel, misalnya dengan menampilkan kemampuan yang membuat mereka kredibel, dihormati, dikagumi, didengarkan, sekaligus aktif, menawarkan sudut pandang, mengambil posisi, menantang asumsi. Pembangunan kapabilitas misalnya dengan menciptakan lingkungan kerja yang berarti dan menyejajarkan strategi, kultur, praktik, dan perilaku. Pojong perubahan misalnya dengan mencetuskan dan mendukung perubahan. Itulah tadi pemaparan materi pengantar manajemen sumber daya manusia. Yang perlu kita ingat adalah manajemen sumber daya manusia ini sangat berperan penting dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.